Jadi mungkin kayaknya ini akan gue sesuaikan lagi warnanya, tapi nggak tahu apakah mau lanjutin warna ini atau gue ubah. Ini misalnya ini kita ngecat 300 CE. Kalau misalnya kita kerok, kita cat ulang. Kasarnya Om ya, yang udah-udah startnya di 95-an deh. Oke, akhirnya gue bikin vlog otomotif lagi. Vlog yang ini agak spesial karena sebelumnya itu gue belum pernah bikin vlog sama mobil yang ini. Jadi ini buat yang kelewatan, beberapa bulan yang lalu gue sempat beli Mercedes-Benz 300 CE. Ini adalah 300 CE tahun 93. Dan yang bikin spesial karena ini gue dapat speknya yang cukup langka lah. Ini adalah green on green, luarnya green, hijau. Dan dalamnya juga green. Jadi ini warna hijau di joknya, di dashboardnya, di panel-panelnya itu asli, bukan dicat, udah bawaannya dari lahir. Ini gue masukin fotonya biar lebih jelas. Nah, problemnya mobil ini kalau misalnya di foto itu kelihatannya kan mulus banget ya. Ini kalau misalnya kalian lihat dari situ, kayaknya ini mobil udah perfect warnanya. Padahal sebenarnya kalau kita lihat lebih dekat, nih kayak yang gini-gini nih. Ini namanya mobil tua ya, mobilnya tahun 93 berarti udah 30 tahun yang lalu. Catnya itu udah termakan usia gitu. Plus, ini kan two tone ya. Ini kalau misalnya kalian nyadar, ini two tone. Tapi bawahnya ini, kayaknya ini sebelumnya itu udah pernah dicat sama si ownernya. Karena harusnya hijau muda yang bawahnya itu warnanya tuh nggak kayak gini. Jadi mungkin kayaknya ini akan gue sesuaikan lagi warnanya, tapi nggak tahu apakah mau lanjutin warna ini atau gue ubah. Hari ini kita bakalan ke wet gloss. Jadi kemarin setelah mikir, kayaknya ini mau gue restorasi sampai bener-bener mendekati kondisi barunya, dan gue pilih-pilih tuh enaknya ngecat di mana ya. Sampai akhirnya gue ketemu sama Om Erik dari Wet Gloss, dan kita semua udah tahu kualitas Wet Gloss kayak apa. Om Fitra Eri udah masukin mobilnya ke sana, Akbar Rais dan Dimas juga. Gue kira nelfonin mereka tuh, gue nanyain, dan mereka so far puas sama hasil kerjanya Wet Gloss. Gue juga jadi penasaran apa yang kira-kira bisa Wet Gloss lakukan untuk mobil ini. Kita lihat bakal kita apain ini mobilnya. Nah, ini kalau misalnya kita udah keluar tempat terang, lihat deh. Kelihatan nih warna hijau-hijaunya nih. Kelihatan nggak di kamera? Kelihatan. Ini yang bikin gue tertarik ya sama mobil ini. Kualitas interiornya itu masih bagus banget. Nggak perfect sih, maksudnya ada yang udah kulitnya retak-retak segala macam. Cuman karena ini masih original, makin jadi lebih greget gitu kondisinya. Fun fact ya, dulu mobil ini pas gue kuliah sekitar tahun 2008. Waktu itu harga bekasnya itu sekitar 90 juta. Didiemin tuh berapa tahun gue masih cari-cari. Kalau misalnya kalian lihat postingan ternak mobil tahun 2016 ya, gue pernah lebih deh. Nanti ini gue masukin. Gue ngepost nyari mobil ini gitu. Cuman setiap tahun itu, tiap gue ketemu mobil ini kondisinya belum sesuai sama yang gue mau. Karena kalau menurut gue ya, yang susah itu nyari yang interiornya rapi. Kalau misalnya body nggak rapi, baret segala macam itu bisa kita benerin lah. Interior sebenarnya bisa dibenerin juga, cuman lebih apa ya, lebih tidak bisa mendekati original ketimbang body luar gitu. Akhirnya kemarin konsepnya adalah gue mencari 300 CE yang interiornya bagus banget. Jadi gue nggak perlu dandanin apa-apa interiornya. Nah, dapet nih sesuai yang gue mau nih interiornya. Menurut gue ini yang nggak 1 sampai 10 sih, nggak 10 sih nilainya. Tapi ini mendekati bagus lah. Kita sudah sampai di Wet Gloss. Mobilnya banyak banget nih. Ini yang kemarin ini ya, Perang Bintang ya? Iya, RB8. Oh, Mary. Halo. Akhirnya kita bertemu juga. Akhirnya ketemu. Apa kabar? Baik Om. Nih, kita nganterin 300 CE yang main kita udah tumpang-tumpanan. Siap Om. Boleh dulu nggak? Yuk, kita lihat yuk. Kerjanya lagi banyak ya? Kerjaan ada aja lah Om. Ya namanya bengkel. Mobil Om Fitra ada di sini? Om Fitra ada, Om Rian ada, kan Gadi Martin ada di sini. Nanti kita cek ya mobil mereka ya. Ini, jadi yang kemarin gua bilang, di foto emang ini kelihatannya bagus nih. Tapi begitu dideketin kayak gini ya contohnya ya. Ini catnya udah aus nih. Iya, ini Yang kayak gini. ini bekas disol ini. Iya, kayaknya bekas sol-solan. Gini detail-detailnya sama banyak nih di belakang. Terus yang kayak gini nih.
Iya, Sama iya. yang paling fatal menurut gua, warna bawahnya two-tone-nya ini nggak bener, ngaco. Ini harusnya hijaunya itu lebih tua dikit dari ini ya. Nanti warnanya Om Arif ada rencana kayak gimana maunya? Nah, ini menurut lo Om, gimana? Ada kemarin tuh kita sempat diskusi ya. Kalau gue kayaknya emang pengen balikin ke standar hijaunya aja. Jadi tetap ini kan green on green ya. Iya. Jadi nggak apa-apa biarin green on green, tapi balikin ke warna katalog. Oh gitu. Berarti mungkin warnanya akan kurang lebih sama kayak gini. Cuma nanti si warna yang bagian two-tone ini kita ubah jadi warna yang kita kayak kemarin yang di foto kasih. Warna yang Om Arif ya? benar. Warna yang Sama, bener sama ya? ini nih, sama ini nih. Ini kan sebenarnya ini main ini karena dicat. Ini kan baru dicat nih. Iya iya. Dia masang si Oh. giniannya kayak nggak benar. Iya iya. Itu kemarin nggak berani buka karena takut catnya rontok atau apa gitu. Iya iya. Nanti wet close bisa. Kita bisa sih Om nanti kita rapin lagi. Kayak Rapin, ya? warna-warna hitam doff itu nggak perlu khawatir sih, kita bisa balikin ke kayak Oh gini bisa, kan. bisa balikin lagi ya. Ini kan udah jelek ya udah. Ah, Oh ah. sorry di karet. Di karet? Nggak bisa kalau ini kita harus belajar lagi sih kalau mau. Oh ini nggak bisa ya? Soalnya nggak akan kuat, mesti kita jadi kayak Iya iya pasti bakalan pecah ya. kalau pecah catnya gitu. Tapi kalau yang lain so far aman ya? So far aman sih, paling ya beberapa yang tetap nanya ke Om Arif. Iya. Apa mau kita pas aja kali ya atau gimana Om? Luar ya? Ini bakalan di crop total ya, crop habis ya? Kemungkinan sih akan dikupas sih amannya sih Om. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Yang penting kayak gini kan, Ah. ini udah nggak bisa dipoles nih. Nggak kena. Nah, kalau penasaran Om Arif, kadang-kadang kalau beli mobil suka ini bekas diperbaikin nggak sih atau enggak? Iya. Kita bisa cek nih Om. Mau cek aja kali ya. Boleh. Yang bisa dicek bekas apa ya? Bekas tabrakan kah? Bekas apa? Bekas Bekas cat. debu atau enggak? Oke. Sama ini nih, karet-karetnya nih, lihat ya. Iya. Karet-karetnya kan udah begini nih. Gue lagi mesen karetnya sih. Mahal. Jadi ntar soalnya gara-gara karetnya ini nggak benar, maksudnya nutup pintunya juga jadi Iya, kurang ya. nggak enak. Sebelah kanan kalau nggak Itu salah. yang parah yang di sana. Yang parah ya? Pintunya jadi turun. Iya, udah lemah kayak dia Iya. si karetnya. Sebetulnya catnya masih standar aman sih Om. Aman ya? Kayak sebelumnya sama orang bengkel yang kerjaan ini Ah. dikupas juga sih nih Om. Oh udah sempet di Iya. kerok ya? Seperti perok sih. Pokoknya aman coba. Aman ya? Aman sebetulnya. Yang nggak aman kayaknya bawah. Coba. Aman Om. 134 aman ya? Aman. Oh, bagus nih barangnya nih Om. Bagus Om, ya? Bagus barangnya nih. Kayaknya gue harus beli alat itu deh. Iya, ini kalau sedang beli mobil Ah. second ini kepake banget sih. Iya, hitungannya gimana batas aman nggak aman itu berapa? Biasa sih kalau pabrik zaman now gitu Ya. itu 60 mikronan Oke. sampai 120 130. Pokoknya di bawah 200 dia masih kategorinya aman sih. Oh. Kayak gini sebetulnya kalau nggak dikupas pun sebetulnya masih bagus sih Mario. Ya, Kalau ya, dikupas tuh akan kan Lebih maksimal ya? platnya kayak expose lagi nih. Iya. Ada kemungkinan aja ada korosi yang baru atau yang lain yang baru gitu. Jadi lebih total ya? Gitu. Jadi ntar kita pertimbangin Om, baiknya seperti Kemarin apa. katanya ada dicek ada karat ya dikit ya? Kemarin ada di bagian bawahnya. Bagian bawah ya? Tapi masih bisa itu dibenerin? Masih bisa diperbaiki. Ini paling apa namanya nanti bikin yang hati-hati. Bro, Apa? joknya kan masih ori nih. Ini emang ada retak-retak segala macam. Paling pas buka-bukanya hati-hati kali ya. Oke. Sama ini dashboard masih ori nih. Iya. Sedih. Nah, kita nanti kan kayak kemarin mobilnya Dentimas Iya, yang iya. E30 Iya. kan dia concern banget tuh sama namanya interior. Iya. Makanya biasa kalau di kita kalau mobil kayak gini nggak kita bongkar sih kemarin. Jadi Ya, kita boleh. tipe gini Ya. kita kerjain sampai sini aja nih Om. Sampai sini aja nih. Oke. Jadi sampai dalam sini aja nih kanan sama mata. Ya ini ntar dibuka dulu kan ya karpet. Pasti dibuka. Ini pasti dibuka. Ini Oke. dibuka. Oke. Gitu. Jadi nggak sampai bongkar interior dalam gitu. Kalau ruang mesin gimana ntar? Ruang mesin kita bisa langsung ditembak juga bisa sih Om, bisa rapi. Bisa ya? Nah, jadi nggak perlu turun mesin lagi. Coba deh. Ini sih barang bagus loh kemarin. Bagus ya? Bagus barangnya, serius deh. Ini bagus nih. Lumayan nih nyarinya pelan-pelan. Kadang-kadang dapat barang kayak gini udah dikupas, waduh dembulannya Parah. parah banget gitu. Nah ini nih, ini bakalan bisa rapi nggak ya? Ini dalam-dalamnya bisa kecat nggak tuh? Dalam-dalamnya bisa sih Om kalau mau dikerjain nanti sama kita. Biar Nanti semaksimal tetap mungkin. bagus gitu ya. Kan Kalau- orinya juga nggak sempurna. Iya. Kita balikinnya kurang lebih sama kayak orinya lah gitu Om. Tapi kalau ini mah dalam ini mah udah pasti bisa lah ya. Nah kalau ini biasa kalau dibongkar biasa Om Arif harus belanja lagi nih klip-klipnya semua. Oke. Gitu. Ya udah nanti kita ngobrol lah. Nanti ngobrolin lah ya. Oke. Ini ya paling nanti titip. Gue baru dapat wipernya sama motor segala macam. Tapi ininya harus ganti tuh.
jadi harus dicat. Iya. Nanti ini aku kirim terpisah ya. Kita bisa. Nah, ini ada warna kodenya nih. Oh ada ya? Malah green. Glasurit. Nah, Kalau mau langsung kita bisa langsung pesenin juga sih catnya. boleh. Gitu. Oke. Paling yang bawahnya sih. Yang bawahnya aja yang ntar. Yang bawahnya maksudnya yang harus Warna- disesuaikan warna apa lagi. nih, gitu ya. Enggak, warnanya ikutin kayak gini tapi yang versi asli. Iya, nanti kita akan coba cek di rumusnya Iya. ada nggak warna keduanya gitu. Oke. Ini bengkel yang keberapa Om Erik? Ini yang kedua Om Arif. Yang pertama di Bandung ya? Di Bandung, namanya Cemerlang Abadi. Harusnya ini pun namanya Cemerlang Abadi, cuma karena waktu itu kita memang fokusnya jual produk wet gloss, jadi kita taruh depannya spanduknya wet gloss. Jadi wet gloss itu sebenarnya nama produk. Produk Om, bukan bengkel sebetulnya. Produk coating ya? Coating betul, tapi kita nggak kayak yang lain. Jadi kalau kita tuh permanen Om. Kalau yang lain kan ada nanoseramik yang dioles-oles, Iya, ada iya. PPF yang di stiker, Ini, ya kan? ini spray. Ini spray sistemnya, dan ini sekali aplikasi buat selamanya. Biar mobilnya jadi becek abadi, mengkilap terus, cuman sekali aplikasi, nggak perlu perawatan, terus tahan gores juga gitu. Oh jadi fungsinya sama kayak coating pada umumnya, tapi sistem pengaplikasiannya yang beda ya? Iya, dan kalau misalnya nanoseramik kan dia emang peruntukannya untuk mengkilap. Iya. Kalau kita bukan cuma mengkilap, tapi ada tahan goresnya juga. Tapi mobil yang bisa diaplikasikan itu mobil yang masih mulus, nggak bisa mobil yang Betul, biasanya Iya kan? sih mobil yang dari baru, mulus, baru. kita kasih coating wet gloss. Tapi nggak mungkin bahwa mobil-mobil yang udah dipakai, kan Iya. kita ada body repair juga, kita perbaikin dulu di bengkel kita, terus kita baru kasih wet gloss. Gitu, iya, Mario. iya, soalnya kalau misalnya konsepnya di spray, kita masukin mobil yang udah baret-baret segala macam kan ya harus Iya, nggak bakal bisa sih Om. nggak bakal bisa. Harus kita perbaikin dulu, baru di wet gloss. Tapi kan kalau dibarengin, harganya pasti lebih bagus. Pasti lebih murah dibandingkan kalau harus kerjain terpisah gitu Om. Itu aku lihat di beberapa konten harganya lumayan ya. Harganya oke lah Om, masih kategorinya di bawah 40 lah. Sekarang berapa sih red gloss? Sekarang di bawah 40 lah kurang lebih lah Om. Di bawah 40 juta. Iya, Ini nih. 30 sampai 40 jutaan range-nya lah gitu. Ini misalnya nih kita ngecat 300 CE. Kalau misalnya kita kerok, kita cat ulang, terus kita kasih wet gloss itu kena berapa? Kasarnya Om ya, yang udah-udah kurang lebih ya sekitar startnya di 95-an ya sama wet gloss ya. Startnya 95-an itu startnya. Biasanya bisa lebih daripada itu gitu. Makanya kemarin yang E30 New Fit 130 jutaan itu ya. Yes, karena dia pakai yang flat. Bedanya apa? Kalau Yang flat nggak ada kulit jeruknya Om. Tapi kita bukan ngakalin, kan kalau bengkel-bengkel ada yang pengen flat dihamplas Iya, supaya iya. jeruknya hilang. Kalau Iya. kita nggak, emang dari bahannya pun udah nggak ada kulit jeruknya gitu. Yang nanti yang bakal kita pakai di 300 CE, Enaknya Om Arif yang mana? yang Kalau- orinya yang kayak gimana? Yang Orinya ada kulit jeruk. ada kulit jeruk. Kita lihat dulu deh bedanya. ya. Nanti ada bedanya kayak gimana kelihatan nanti. Ini yang flat atau yang kulit jeruk? Ini vernis biasa Om. Jadi bukan wet gloss ini. Oke. Vernis biasa oke. tuh jadi ada kayak sembep-sembepnya gitu Om. Iya, iya, Makanya iya. kalau dia dikasih coating mengkilap, tapi lama-kelamaan udah coatingnya hilang, sembep lagi. Kalau wet gloss dia keluar dari spray booth udah mengkilap. Makanya ada nggak yang di sini? nah ini baru keluar spray booth nih Om. Ada yang masih belum dipoles nggak? Yang belum dipoles? Udah dipoles semua? Oh, pintu gelas ini Itu belum dipoles ya? Ini ya? belum dipoles nih. Nah, Ini nih, apa? Om. Nah kalau wet gloss itu dia keluar dari spray booth udah mengkilap Om. Dia udah mengkilap, cuman dia emang ada debu-debu yang harus Iya, kita iya, bersihin iya, lagi iya, gitu. iya. Nah ini kulit jeruknya itu tetap kayak original gitu. Ini habis diapain mobilnya? Ini masih dari spray booth masih perawan sih gitu sih. Oke. Belum dilapain. Kalau yang lain udah dipoles. Ini yang Gitu. flat. Ini yang Oh, biasa ini Om. yang kulit jeruk. Yang kulit jeruk ya. Iya. Gitu. Nah sering kali kalau vernis itu keluar dari spray booth dia nggak mengkilap. Makanya kenapa karakter mobil-mobil pada umumnya perlu dipoles berapa lama Iya, karena emang originalnya tuh bisa nggak akan tahan lama untuk terus mengkilap gitu. Kayak gitu. Oke. Lagi ada mobil apa aja di sini? Mobil yang Fitra mana nih? Ini ya HRV ya? Iya. Udah kelar di krok total atau gimana? Kita kerjain sebagian, yang atapnya sih belum ya, yang atapnya masih kerjain yang bagian pinggirnya dulu supaya kalau takutnya kalau dikrok semua nanti nggak keburu ditutup takutnya dikorosi baru gitu Om. Iya. Makanya lebih kerjanya perlahan tapi lebih pasti terus ada korosi baru. Ini mobil lucu banget ya, kotak gitu. Berapa lama ini kalau kayak gini kerjainnya? Ini kemarin sih targetin kalau Om Fitra sebulan setengah sih targetinnya. 1 bulan setengah. Kalau 300 cewek bakal berapa lama? Itu nanti kita lihat eksekusinya Om. Harusnya sih nggak lama dari sebulan setengah sih harusnya ya. Gituan ya? Kurang lebih ya gitu. Tentunya kalau ntar ada korosi banyak baru mungkin akan pengaruh waktu dikit lah gitu. Yang ngebedain wet gloss Bandung sama di sini apa? Sama aja Om. Sama aja. Bedanya kalau Bandung kan dari zaman babe Bokap, gue gitu. eh. Kalau ini gua Teknologi segala macam sama. sama justru kalau di Bandung kita tuh kebanyakan emang
concern ke restorasi. Restorasi. Kalau di Jakarta kita lebih concern ke coating wet gloss-nya. Tapi di Bandung bisa wet gloss juga? Bisa, justru kan dari Bandung asal muasalnya. Nah, Oh. kalau kemarin ke Bandung, mobil di sana udah yang aneh-aneh, ada Rolls Royce yang 2 pintu yang red, Iya, ada 356, iya. ada Karman Gia, mobil-mobil langka semua di sana semua buat restorasi. Nanti mobil gue katanya dikirim ke Bandung. Gua kirim Bandung aja deh biar lebih cepat dan maksimal. Gedean mana sama ini? Tempatnya Ini gedean cuma mana? seperempatnya doang. Oh ya? Di Bandung dikali 4 terus 2 lantai gitu. Ovennya di Bandung ada 11 om. 11 Iya. biji. 11 biji. Gila. Di sini kan 4 udah banyak nih. Misalkan kalau body repair cuma 1 oven atau 2, Iya. gua ada 4. 5 sebenarnya sama 1 lagi. Kalau di Bandung 11, Itu dari tahun berapa? 7 89. dari tahun 89. Gila, Zaman gua lahir. gue belum lahir tuh. Gue belum lahir tuh udah ada tuh bengkel. Kalau di Jakarta sih kita restorasi ngecat ada tapi nggak restorasi yang mobil-mobil tua lah, lebih kayak mobil-mobil 2000 ke atas gitu Iya, tuh. iya, iya, iya. Paling ya V80, E30 nih kita bangun juga. Terus ada CLK ya, kalau saya yang tahun lama, ya mobil-mobil tua yang lain lah tapi yang nggak begitu tua lah gitu. Orang kalau misalnya datang ke wet gloss mau ngecat sebagian bisa. Bisa kita ada body repair juga, Body repair kalau cuman bempernya rusak, tabrakan Bisa. pintu bisa juga. bisa banget tuh. Oke. Dan kita ada garansi setahun kalau body Tahun itu repair. garansi apa? Kalau misalnya selama ya let's say 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, kok jadi belang. Ya. Atau Oh, nggak- itu ada itu waranti di warrantinya? kita. Atau nggak misalnya ngeliat nih kocetnya iya. keluar kayak burtus ya. Ya. Atau kalau jadi bolong-bolong ya, garis dembulnya keluar nih. Itu di waranti setahun di kita gitu. Pada akhirnya yang masukin ke sini lebih banyak mobil standar atau mobil modifikasi. Soalnya kan kalau kemarin kan mobil biasa kan di semua. Biar mobil-mobil harian sebetulnya yang paling banyak. iya, soalnya kan ini wet gloss adalah salah satu yang cukup agresif. Banyak banget yang promoin wet gloss kan dari Iya, YouTuber-YouTuber, dari Instagram segala macam. Kirain bakal mobil modifikasi semua yang masuk sini. Jarang Nggak juga, jarang banget om. Nggak juga ya? Kita cuman project car doang kayak kemarin yang Gary Martin. Iya. Tapi selain itu sih banyak kan mobil-mobil harian sih. Amerik, kalau maintenance-nya itu wet gloss tiap berapa bulan? Kita nggak ada maintenance om. Jadi sekali aplikasi untuk selamanya. Makanya slogannya becek abadi om. Bener-bener Nggak ada. dia nggak bakal ini ya kan, kalau misalnya coating lain tuh maksimal 1 tahun lah harus maintenance. Biasanya kan per 6 bulan gitu kan. Iya. Di polis lagi, di maintenance. Itu kan bakalan ada jamur segala macam. Emang di wet gloss? Nah di white gloss tuh uniknya kalau kita ngomong mungkin nggak sih kena jamur? Ya mungkin aja om, namanya Iya. kita polusi udara kan. Iya. Tapi si jamur itu nggak akan membuat mobil jadi kusam. Dia tetap tadi gloss terus. Oh. Walaupun ada jamurnya yang nempel Glossnya dikit-dikit. tetap, tinggal Iya. jamurnya. Tapi jamurnya pun lebih sulit menempel sih om. Jauh sekali lah. Tapi itu kalau boleh perbandingan. dipoles kan? Boleh dipoles. Bedanya apa? Poles wet gloss sama poles coating biasa? Kalau di wet gloss yang pasti teman-teman kalau yang suka poles mobil atau Iya. kan suka taruh di tempat detailing atau poles lebih keras jauh sih. Harus lebih berkali-kali aja gitu ya? Lebih effort, makanya Lebih kita tebal sih ya, rekomen kalau poles ke kita atau nggak ke tempat detailing yang emang tahu cara Di sini bisa poles juga? Bisa juga kita di Kalau sini. buat poles doang harganya berapa di sini? Standar sekarang 1,65. 1,65. Iya. Berarti itu udah nggak perlu coating apa-apa lagi, itu poles doang berarti. Itu poles doang, tapi jarang banget sih kita terima poles full body sih om. Kalau di wet gloss kita udah kayak selamat tinggal aja gitu ke mobilnya. Paling nunggu mobil yang barunya lagi gitu om. Ini gue penasaran banget, Oke. Soalnya berkali-kali gue ngeliat mobil kayak mobilnya Den Dimas, mobil Fitra, pas baru selesai dicat, kan kita lihat kan, emang Iya. hasilnya bagus banget. Tapi kan kita nggak lihat nih setelah bertahun-tahun nih. Iya. Masih kayak gitu aja berarti tuh ya? Cek aja mobilnya Denny Mas hari ini. Masih kayak gitu aja, nggak ada bedanya. Gitu. Top! Bahkan kan becek abadi, Denny Mas yang bikin slogannya. Oh gitu. Iya. Siap. Nanti kita buktikan. Kita buktikan. Hari ini adalah hari gue melihat pertama kali mobilnya setelah mobilnya selesai dikerjakan 6 bulan ya. Kerok semua, ternyata ada keropos. Ada keropos. Di pintu kiri kanan yang bagian bawah tuh wah harus kita las semua. Dan ternyata pas kita cabut di bagian tuton bawahnya itu, Ya. tris plangnya sorry, Ya. malah coplok semua.